Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sinar Wahyuni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Situational Theory of the Public. Asal-usul teori. Teori situational public dikembangkan oleh Grunig, seorang profesor public relation dari University of Maryland pada tahun 1968. Pada tahun tersebut, bisnis dan perusahaan sedang berkembang. Grunig menganalisis bahwa perusahaan lebih memperhatikan cara pemasaran dari produk yang dihasilkan dibandingkan memperhatikan publik perusahaan itu sendiri. Padahal, menurut Grunig, publik perlu diperhatikan oleh perusahaan dengan situasi yang sedang dialami oleh publik itu sendiri. Asumsi dasar dari teori situational public yaitu 1. Individu yang berada diasumsikan mempunyai perilaku yang lebih konsisten dan cenderung sama jika mereka berada pada situasi yang sama. 2. Persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan dia merespon, mengapa dia merespon, bagaimana cara dia merespon, dan mengkomunikasikan situasi tersebut. 3. Setiap individu akan berusaha beradaptasi dengan suatu situasi dalam cara tertentu yang menurut persepsinya sesuai dengan karakteristik situasi tersebut. 4. Publik bersifat situasional tergantung pada situasi yang dihadapi. Untuk isu tertentu, seseorang secara aktif mencari informasi, tetapi untuk isu yang lain, dia memilih pasif. Hal ini tergantung pada seberapa besar isu yang mempengaruhi kepentingannya. 5. Karena bersifat situasional, masalah atau isu bersifat dinamis, maka publik pun bersifat dinamis. Masalah datang dan pergi secara bergantian dan hanya dianggap relevan oleh individu yang mengalami situasi problematik yang berkaitan dengan aktivitas organisasi. Berdasarkan beberapa aspek, Grunig membagi publik menjadi 4 macam, yaitu 1. Al-isu publik. Publik yang aktif memperhatikan semua isu. 2. Single isu publik. Publik yang aktif pada satu atau sebagian kecil isu pokok. 3. Hot isu publik. Publik yang aktif hanya pada isu tunggal yang melibatkan orang-orang terdekatnya dalam populasi dan diterima karena peliputan media secara luas. 4. Apathetic public. Publik yang tidak memperhatikan semua isu. Pada teori situasional publik ini terdapat 3 variabel, yaitu 1. Problem recognition. Melihat dari seberapa paham dan sadarnya publik terhadap isu yang diangkat oleh perusahaan. 2. Constraint recognition. Merupakan tahapan lanjutan dari problem recognition untuk mengetahui apakah publik pun memiliki pandangan yang sama dengan perusahaan bahwa hal tersebut merupakan masalah. Pada variabel ini pula akan menjelaskan apakah setelah melihat hal tersebut sebagai suatu masalah, publik tersebut mencari solusi atau tidak. 3. Level of involvement. Variabel ini melihat keterlibatan atau partisipasi publik dalam isu tersebut. Apabila publik peduli, kemungkinan ia akan menjadi komunikator yang aktif dalam menyuarakan isu tersebut. Bapakmu kangen mulai. Semburan lumpur di Indonesia yang terjadi sejak 29 Mei 2006. Penelitian ini dilakukan oleh Rahmat Kriyanto dengan menggunakan metode etnografi. Dalam penelitiannya yang berjudul Teori Situational Public dalam Penelitian Etnografi mengidentifikasi tanggapan publik terhadap manajemen krisis. Dari hasil penelitian tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa penduduk desa hidup dalam kesulitan akibat krisis semburan lumpur. Krisis ini mengakibatkan berbagai tingkat kerentanan penduduk desa mengalami peristiwa ini membuat mereka menderita karena kehilangan pekerjaan, tanah, dan rumah, serta kehidupan. Penelitian ini secara gamblang menggarisbawahi bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sadar karena mereka cenderung mencari informasi yang aktif dalam waktu singkat setelah letusan pertama. Daripada hanya menunggu informasi atau informasi pemrosesan, mereka cenderung memindai lingkungan untuk mengenali masalah. Selanjutnya, mereka juga publik yang aktif sejak mereka melakukan demonstrasi untuk menuntut hak-hak mereka.
Sebagai hasil dari pencarian informasi ini, dalam prosesnya, penelitian ini mengungkap sebuah model arus komunikasi antar warga desa. Model ini meningkat pengetahuan bahwa penduduk desa memperoleh informasi terutama dari komunikasi pribadi dan massa media untuk memperoleh pengetahuan tentang krisis. Berdasarkan teori situasional masyarakat, pengamatan terhadap perilaku penduduk desa selama krisis semburan lumpur menemukan bahwa penduduk aktif mencari penjelasan dengan sering berdemonstrasi menentang perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan informasi. Mereka merasa bahwa baik perusahaan maupun pemerintah tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang terjadi, misalnya peringatan sosial, kompensasi, dan apa yang dilakukan orang tidak disampaikan ke publik. Penduduk desa juga mengakui bahwa ada situasi yang bermasalah. Namun, mereka tidak memperoleh informasi yang jelas dan tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka karena hambatan komunikasi. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai teori situasional publik. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.